Iya, kita lanjutkan. Tadi sudah ada pertanyaan gantung ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, jadi bagaimana, apakah ini sebenarnya bukan niatan asli dari FS untuk kemudian mengajukan banding, tapi justru ada strategi di sana kalau kata Pak Sugeng? Lobby-lobby ini yang ngeri nih Pak Yusuf. Lobby-lobby cawe-cawe lagi dalam kasus ini, Pak. Jadi kami Kompolnas mengikuti dari awal sampai habis proses sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap FS kemarin. Komisi Kode Etik Polri dari tanggal 25 Agustus sampai 26 Agustus telah memutuskan memberikan yang bersangkutan bersalah, diberikan sanksi etik, telah melakukan perbuatan tercela, dan sanksi administrasi diberhentikan tidak dengan hormat. Tidak masalah yang bersangkutan mengajukan banding, karena itu haknya. Tapi sepanjang kami pantau dan kami nilai, sebagaimana yang termaktub di dalam tuntutan sangkaan yang ditujukan kepada FS sendiri, kemungkinan besar FS tidak memiliki dalil etik dan hukum yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Komisi Etik Banding Polri nanti, karena yang bersangkutan itu sebenarnya cukup telak, itu tidak bisa mengelak lagi untuk tidak mengakui perbuatan tercelahnya. Jadi saya kira itu hanya bagian dari strategi yang bersangkutan aja untuk mengulur-ulur waktu terkait dengan proses PTDH. Tapi yang penting sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri itu telah memutus yang bersangkutan bersalah dan telah diberikan sanksi administrasi PTDH. Itu yang paling penting. Pak Wahyu, artinya saat ini dia masih berstatus sebagai anggota Polri aktif pasti ya? Karena belum inkrah kan? Perpol nomor 7 tahun 2022, putusan sidang Komisi Kode Etik ketika yang bersangkutan belum bisa menerima dan mengajukan banding, tentu putusan tersebut belum bisa disampaikan kepada pejabat yang berwenang yang membentuk Komisi Kode Etik, sehingga tentu proses ini harus diperiksa kembali sesuai dengan permohonan banding yang bersangkutan. Tapi sebenarnya itu tidak masalah, karena sesungguhnya pertimbangan hakim sidang Majelis Kode Etik Polri itu sudah cukup telak untuk tidak bisa lagi ada dalil yang bisa meringankan, yang bisa membebaskan yang bersangkutan untuk mendapatkan sanksi administrasi PTDH. Pak Yusuf, kemudian kalau tadi Anda sampaikan itu memang mungkin ada upaya untuk mengulur waktu. Nah, ini juga yang kemudian dikhawatirkan oleh publik, Pak. Seberapa mungkin potensi ini akan bisa dilakukan oleh FS dalam hal mungkin lobby-lobby dan sebagainya? Ada kekhawatiran juga tadi dari IPW soal ini? Ya, tentu kita kan tidak mau mengandai-andai. Secara formil memang FS memiliki waktu ya, setidaknya ya minimal 21 hari lah yang bersangkutan. Nggak usah dihitung dari proses pembentukan komisi bandingnya, minimal lah 24 hari yang bersangkutan untuk bisa menyampaikan memori banding. Tapi kami sebagai pengawas fungsional Polri tentu pihak Polri sendiri sudah harus bersiap-siap memproses permohonan banding itu, sehingga tidak waktu harus menunggu 5 hari proses pembentukan itu. Begitu yang bersangkutan menyampaikan memori banding, kami yakin Kapolri segera akan membentuk komisi kode etik profesi Polri banding. Saya kira itu yang paling penting. Walaupun demikian, yang bersangkutan kan sebenarnya sudah ingin berhenti ketika mengajukan permohonan pengunduran diri. Ini juga menjadi bagian yang strategi yang bersangkutan kami lihat ingin berhenti secara terhormat. Nah, sementara kan seperti itu, karena yang bersangkutan juga mengajukan permohonan pengunduran diri. Tapi yang paling penting yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa Komisi Kode Etik Profesi Polri telah memutuskan dan memberikan sanksi administrasi PDTH yang bersangkutan. Oke, saya geser sebentar sebelum ke Pak Arianto, saya ingin ke Pak Sugeng Teguh Santoso lagi nih Pak Sugeng. Kalau misalnya Anda mensinyalirkan gitu ya, atau mungkin bukan menduga, semoga sih tidak gitu ya Pak Sugeng ya, kekhawatirannya, lobby-lobby tadi, bahkan tadi Anda menyebut hingga ke Kapolri seperti itu. Apa sih dasar yang membuat Anda menyatakan itu? Apakah orang ini memang cukup dekat dengan pusaran pimpinan Polri sebegitu pengaruhnya memang di institusi atau seperti apa Pak Sugeng? Ya dia kan masih punya teman-teman di luar ya, walaupun dirinya di dalam ya, dia juga punya kuasa hukum ya, kemudian punya teman-teman jaringan di luar
Ini adalah upaya terakhir yang harus dia maksimalkan dalam dari sudut pandangnya terduga pelanggar FS ini ya. Bahkan tadi disebutkan tuh bahwa dia telah mengajukan pengunduran diri. Dalam perpol tersebut disebutkan bahwa bagi terduga pelanggar yang terancam dengan PTDH, ia dapat mengajukan permohonan pengunduran diri, ya. Walaupun memang syaratnya ini agak berat buat dia nih, ya. Kan dia sudah mengajukan surat pengunduran diri. Nah, dalam perpol tersebut yang terancam dengan PTDH dan sudah di tingkat pertama di PTDH tapi belum berkekuatan tetap, bisa mengajukan strategi pengunduran diri. Surat sudah masuk. Ini yang kedua, alasan kedua nih. Tetapi memang kembali kepada syarat limitatif yang disebut di dalam Perpol 7 itu sepertinya berat dipenuhi oleh dia, ya, gitu loh. Ya. Begitu. Ya Pak Sugeng, karena kan kalau kita lihat kan Ferdy Sambo memang sudah ditempatkan di tempat khusus begitu. Apakah mungkin masih ada potensi dia kemudian untuk bisa berkomunikasi dengan pihak luar, mengatur ini, mengatur itu? Dan tidak harus dia, ya, tidak harus dia. Banyak juga teman-teman dalam hubungan baik yang selama ini terjalin. Misalnya katakanlah di Satgasus ya. Ya walaupun kalau misalnya ini anggota Polri apakah berani gitu ya. Tapi potensi itu kan dia ada. Loyalis Sambo masih potensi. ada hingga saat ini Anda melihat? Apa? Loyalis Sambo masih begitu kuat dan masih ada hingga saat ini Anda lihat? Kalau disebut loyalis saya udah tidak lihat ya, karena pada menyingkir semuanya saya lihat ya. Tapi dia upayalah lewat orang-orang yang pernah berhubungan baik dan punya kesan baik dengan dia ya, yang di dalam kepolisian. Oke. Pak Rianto, silakan. Ya, saya kira itu tadi ya. Kalau bicara loyalis ya itu. Loyalis itu kan orang-orang itu loyal dengan Pak Sambo ketika dia punya power. Ketika dia punya menentukan segala-galanya di situ. Mendekat begitu dia nggak punya kekuatan yang sudah hilang itu apa loyalisnya itu. Jadi menurut saya itu kemungkinan untuk di dalam untuk kasak kusuk ya atau diwakilkan orang lain itu sangat kecil kemungkinannya. Tapi kalau kata Pak Sugeng kan mungkin ada apa ya hutang budi seperti itu. Saya kira tidak akan ke situ. Wong sekarang aja itu Pak Kapolri kan merintahkan semua Kapolda supaya nyikat itu. Semua nggak ada yang ini, semua berlomba-lomba mencari itu. Karena itu konsekuensinya dia sendiri akan kena risikonya apabila siapa dia sih Pak gitu ya yang mau nanggung resikonya kalau misalnya masih ngebela si yang bersalah ini kan begitu ibaratnya. Dan masalahnya Pak Sambo ini kan terlalu berat ya kekeliruannya itu ya. Satu kena pidana, dua itu sewenang-wenang, kemudian yang namanya menganiaya aja itu bisa di PTDH loh. Gitu. Kemarin apalagi membunuh. Yang kedua itu menutupi kejahatannya, menyeret orang lain banyak. Itu kan jadi citra polisi yang tadinya di atas dari drop habis. Saya kira pejabat siapapun nanti komisi kode etik untuk tingkat banding itu nggak ada yang berani ambil risiko. Terus tadi mengenai masalah tadi Pak Sugeng katakan ada 24 hari itu maksimal. Jadi bisa lebih cepat dong berarti. Lebih cepat ya. Seperti kemarin kan 1 hari selesai. Ya, seperti Pak Yusuf tadi sampaikan juga ya, bisa ada upaya cepat. untuk mempercepat ini semua ya cepat Pak. Itu jadi itu maksimal segitu. Tadi 3 hari bisa 1 hari atau 1 jam. Kemudian yang 21 hari pembentukan komisi etik itu sekarang pasti sudah dibikin tingkat banding. Jadi saya kira Pak Rianto, kemungkinan kecil sekali untuk dia. Pemecatan akan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia. Ditahan dulu Pak jawabannya Pak ya. Kita coba menyasar juga ke sana gitu bersama dengan Kompolnas juga nanti Pak Yusuf ya. Kami kembali sesaat lagi. Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi.